Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswiku sekalian. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai analisis korelasi Range-Sperman, yakni pada pertemuan ke-15. Korelasi Range-Sperman merupakan korelasi yang bertujuan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Dalam hal ini, korelasi Range-Sperman disimbolkan dengan RS atau terkadang juga ditulis dengan Rho. Jadi, untuk korelasi Range-Sperman ini khusus untuk data yang berbentuk ordinal, yaitu cirinya data tidak berbentuk angka, akan tetapi dia memiliki tingkatan, seperti pada jawaban kuesioner ya. Kuesioner itu jawabannya bukan berbentuk angka, tapi dikonversi dalam bentuk angka skala Likert 1-5. Misalnya, setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Itu masing-masing punya tingkatan tersendiri, punya rank-ranknya. Jenis data yang digunakan yaitu adalah data berskala ordinal. Maka dari itu, sebelum dilakukan pengolahan data kuantitatif yang akan dianalisis perlu disusun dalam bentuk ranking terlebih dahulu. Nah, karena bentuk datanya ordinal yang mempunyai tingkatan, jadi kita juga perlu membentuk suatu ranking ya dalam data tersebut sebelum dilakukan analisis korelasi Range-Sperman. Kriteria hasil korelasi Range-Sperman. Jadi di sini ada tingkatannya dimulai dari sangat lemah sampai dengan sangat kuat. Untuk kriteria Rho 0 sampai dengan 0,3 baik positif maupun negatif bernilai kategori sangat lemah. Kemudian 0,3 sampai dengan 0,5 baik positif maupun negatif bernilai kategori lemah. Dari nilai Rho 0,5 sampai dengan 0,7 baik positif maupun negatif itu dengan kategori moderat. Kemudian nilai Rho 0,7 sampai dengan 0,9 baik positif maupun negatif bernilai kuat. Kemudian nilai Rho 0,9 sampai dengan 1 baik positif maupun negatif bernilai sangat kuat. Rumus Range-Sperman yaitu Rho sama dengan 1 dikurang 6 dikali dengan sigma D pangkat 2 dibagi dengan N dikali N pangkat 2 dikurang 1, di mana Rho adalah koefisien korelasi Range-Sperman. D pangkat 2 adalah ranking yang dikuadratkan. N adalah banyaknya data sampel. Langkah dalam analisis Range-Sperman yang pertama, jumlahkan skor item-item di tiap variabel untuk mendapatkan skor total variabel. Misalnya, cari skor total variabel X dengan mentotalkan item-item variabel X. Yang kedua, lakukan ranking skor total X dan ranking skor total Y. Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar tergantung permasalahannya. Bila ada data yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai rata-rata dari ranking-ranking data tersebut. Apabila proporsi angka yang sama tidak besar, maka formula di atas masih bisa digunakan. Nah, ini nanti kita lihat di contoh soalnya ya. Yang ketiga, cari nilai D, yaitu selisih Rx dan Ry. Kemudian, cari nilai D pangkat 2, yaitu kuadrat D
atau selisih dari Rx dikurang Ry. Setelah menghitung korelasi Reng-Sperman, kita menghitung koefisien determinasi untuk melihat berapa besar porsi nilai X mempengaruhi Y. Nah, di sini kita ukur dengan koefisien determinasi atau KD, atau juga R besar. Rumusnya sama dengan Rho yang tadi hasilnya dipangkat 2 dikali dengan 100%. KD adalah nilai koefisien determinasi dan R adalah hasil dari korelasi Reng-Sperman. Uji signifikansi menggunakan uji Z untuk korelasi Reng-Sperman. Rumus pertama untuk Z hitung sama dengan Rho dibagi atau hasil dari korelasi Reng-Sperman dibagi 1 dibagi akar N-1. Nah, untuk nilai Z hitung, yaitu nilai dari uji Z. Rho adalah nilai korelasi Reng-Sperman, N adalah banyaknya data. Nah, ini N-nya harusnya N kecil ya. Kemudian contoh soal. Di sini ada data dari variabel X kedisiplinan dan variabel Y yaitu kinerja. Nah, masing-masing ini nilainya diperoleh dari hasil kuesioner yang telah dijumlahkan. Nah, di sini diminta uji korelasi Reng-Sperman, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Pertama, kita akan mendata ke dalam tabel ya. Baik, kalian bisa, ini harus hitung manual ya. Kalian menjawabnya dengan hitung manual, tapi kalian bisa dibantu dengan Excel. Nah, untuk di sini kita lakukan dulu perankingan atau kita urutkan dulu di mana data yang ranking 1 sampai dengan ranking 10 ya. Ini ada jumlah data 10. Nah, kita bisa menggunakan bantuan Excel. Nah, di sini Ibu sudah menggunakan Excel untuk melakukan ranking data tersebut. Nah, ini bisa kalian urutkan dari besar ke kecil. Caranya kalian blok data kedisiplinan, kemudian kalian klik sort and filter, pilih sort largest to smallest ya, untuk mengurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, ini sudah diurutkan di tabel yang berbeda ya. Jadi datanya yang awal itu tidak boleh diotak-atik atau dirubah urutannya. Urutan harus sesuai dengan respondennya ya. Ini responden 1. Nah, ini datanya harus tetap sama, tapi kalau kalian mau ranking, mau dibuat ranking, harus dibuat tabel terpisah agar tidak mengganggu data aslinya. Nah, ini sudah Ibu urutkan ya. Jadi kita lihat di sini ada nilai yang sama yaitu 75. Ketika ranking 1, 2, 3 sudah ada dan ranking 4 dan 5 ternyata nilainya sama, jadi kalian jumlahkan 4 tambah 5 dibagi 2 ya. Itu untuk menjumlahkan ranking 4 dan 5 karena nilainya sama ya. Nah, ini untuk Ibu berikan angka lagi. Nah, ini kan di sini ada nomor urut 4 dan 5. Kalian jumlahkan bagi 2 karena dia nilainya sama. Jadi, di sini untuk ranknya dia 4,5, dua-duanya ya, sama. Kemudian, selanjutnya, di sini kita lanjutkan dengan angka 6 ya. Walaupun misalnya di sini 4,5, tapi kalian lanjutkan di urutan ke-6. 7, 8, 9, 10. Nah, ini sudah diurutkan. Kalian input secara manual di sini ya. Misalnya kedisiplinan dengan nilai 75.
berarti ranknya adalah 4,5. Kemudian nilai 45, di sini ranknya adalah 9. Kalian input 9. Jadi ini secara manual kalian input sesuai dengan rank yang telah kalian buat. Begitu juga dengan variabel Y, yaitu kinerja. Kalian buat ranking di bawah sini terpisah. Baru kalian input satu per satu di bagian rank variabel Y. Nah, setelah rankingnya dibuat, kalian buat kolom DI, yaitu untuk melihat selisih di antara rank X dan rank Y ya, atau RX dan RY. Nah, di sini Ibu gunakan rumus sama dengan D2 ya, bagian ini dikurangi dengan E2. Hasilnya di sini bisa kalian tarik ke bawah. Nah, terakhir di bawah itu harus ada sigma atau jumlah dari masing-masing DI dan DI kuadrat. Nah, setelah DI dihitung, kita hitung DI kuadrat, yaitu dengan pangkat 2 dari DI ya. Di sini Ibu tulis rumus sama dengan F2, ini tempat dari DI-nya, kemudian di pangkat 2. Nah, setelah itu bisa kalian tarik ke bawah dan dijumlah. Nah, ini didapat nilai jumlahnya yaitu 31,5. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Oke. Nah, di sini kita akan mencari nilai rho. Rho itu adalah untuk melihat nilai rank spermannya. Ya, rumusnya sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat dibagi dengan N dikali N kuadrat dikurang 1. Nah, di sini rho 1 dikurang 6 dikali 31,5 dibagi 10 dikali 10 pangkat 2 dikurang 1. Hasilnya 1 dikurang 189 dibagi 990, kemudian setelah dibagi hasilnya 0,1909. Nah, setelah 1 dikurang 0,1909, hasilnya rho adalah 0,8091 yang dibulatkan menjadi 0,81. Maka dikategorikan kuat pada tabel interpretasi data korelasi rank Spearman. Jadi untuk korelasinya antara variabel kedisiplinan dengan kinerja adalah kuat ya hubungannya. Setelah melihat nilai rank Spearman, kita akan menguji koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar porsi pengaruh dari variabel disiplin terhadap kinerja. Nah, di sini rumusnya KD atau R sama dengan rho pangkat 2 dikali 100%, yaitu 0,81 pangkat 2 dikali 100%. Hasilnya 0,66 dikali 100 menjadi 66%. Nah, di sini dia katakan bahwa artinya variabel kinerja dipengaruhi oleh variabel kedisiplinan senilai 66%. Sisanya adalah 34% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi porsi untuk kedisiplinan mempengaruhi kinerja adalah 66% ya. Sisanya bisa dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diteliti. Selanjutnya kita akan menguji signifikansi untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, menggunakan rumus Z hitung, ya langsung saja sama dengan nilai dari rho dibagi dengan 1 dibagi akar dari N-1. Hasilnya adalah 2, di sini harusnya 2,45 ya. Tapi di sini tulis 2,5 di modulnya, nggak apa-apa.
Nah, selanjutnya kesimpulannya, H0 ditolak jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Nah, di sini kita menggunakan Z tabel dengan alfa 5% ya, atau 0,05. Kalian untuk mencari Z tabel bisa menggunakan rumus ini, yaitu 0,5 dikurang hasil dari 0,5 dikali 0,05 untuk tingkat alfanya. Jadi kalau alfanya 1%, kalian tinggal ganti 0,01 gitu ya. Nah, didapat nilai Z 0,475. Kita lihat ke tabel Z ya sekarang. Buka tabel Z-nya. Nah, ini adalah tabel Z yang pernah Ibu berikan kepada kalian waktu di kelas. Nanti dikirim lagi kalau kalian masih belum ini ya, belum punya. Tadi kita peroleh nilainya 0,475 ya. Di sini kita cari angka 0,475. Nah, di sini ada ya, yaitu terletak di angka 1,96 ya. Di sini 1,96 untuk alfa 5%. Nah, nggak apa-apa di sini ya. Nah, karena Z hitung lebih besar daripada Z tabel, jadi 1,96 ini lebih kecil, atau 2,5 ini lebih besar daripada 1,96 ya. Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Maka H0 ditolak. H0 ditolak artinya ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara kedisiplinan dan kinerja. Seperti itu. Oke, nah sementara yang di modul kalian peroleh ini ya, nilainya itu di modul alfanya adalah 0,01. Nah, 0,01 didapatkan nilai Z 0,495. Kita lihat di tabel, cari 0,495. Ini ya, ada 0,495. Cari yang mendekati, yaitu ini ya. Jadi 2,5, di sini 8 ya. Atau bisa juga yang 7. Nah, karena 2,58 ya, kalau misalnya dibulatkan itu kan jadinya 2,6. Kita bernilai lebih besar gitu ya, Z tabelnya lebih besar daripada Z hitung ya. Nah, karena Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka H0 diterima. H0 diterima artinya tidak ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara kedisiplinan dan kinerja. Itu karena beda koma sedikit ya. Jadi Ibu menggunakan alfanya 5%. Oke. Ya, mungkin untuk penjelasan dari korelasi Rein-Sperman sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung WhatsApp Ibu supaya penjelasannya lebih detail ya. Nah, untuk tugasnya kalian silakan kerjakan soal latihan yang terdapat dalam modul pertemuan ke-15, yaitu dikerjakan nomor 1 saja. Oke, nah untuk tutorial SPSS akan dilanjutkan di video terpisah ya. Nah, untuk yang tadi Excel-nya ini kalian bisa buat juga, dilampirkan juga boleh.
Tapi yang wajib adalah hitung manual dan SPSS ya, kalau ada SPSS-nya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Silakan dikerjakan tugasnya secara manual ya, tulis tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.